Saudara, setelah rapat dengan DPR, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, LPP TVRI dan RRI menyatakan tidak ada lagi pengurangan honor dan merumahkan karyawan sebagai dampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran. Sementara Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengalami pemangkasan anggaran sebesar 1,15 triliun rupiah untuk tahun 2025. DPR masih terus membahas kelanjutan efisiensi anggaran dengan sejumlah pihak yang terimbas pemangkasan. Di antaranya adalah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI dan RRI. Namun, usai mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi 7 DPR, Rabu siang, Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno memastikan akan membatalkan keputusan PHK kepada seluruh karyawan TVRI usai mendapat kelonggaran anggaran atau relaksasi dari pemerintah. Iman mengakui sebelumnya memang ada beberapa daerah yang merumahkan karyawan. Namun menurutnya, relaksasi pemotongan anggaran bisa memenuhi kebutuhan pembayaran karyawan hingga kontributor di daerah. Keputusan serupa juga ditegaskan oleh Dirut RRI Hendrasmo yang memastikan tidak ada lagi PHK karyawan. Untuk di level pusat sih nggak ada ya, itu hanya ada di daerah. Tapi memang ada, jadi sebagian ada yang melakukan perumahan, ada juga yang tidak gitu. Jadi memang berbeda-beda ya antara masing-masing stasiun ya. Mungkin sama juga dengan di RRI ya saya rasa. Tapi kami sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami akan menindaklanjuti bahwa setelah rapat RDP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Tidak sampai seserius yang digembor-gemborkan dalam media sosial. Tapi itu dulu, tapi sekarang sudah clear. Ya, ini bersyukur kita sudah ada pengurangan pemblokiran, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 7. Per hari ini juga, kalau kami tadi malam sudah kirim, ini sudah solve semuanya. Sementara itu, sebagai tindak lanjut instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran, Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan menghasilkan kesepakatan efisiensi atau pemangkasan anggaran awal sebesar 1,15 triliun rupiah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dalam rapat dengan pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Badan Otorita IKN. Pemangkasan anggaran ini meliputi anggaran perjalanan dinas, seminar, FGD, kegiatan seremonial, hingga alat tulis kantor. Jadi bahkan yang tadi malam yang restrukturisasi anggaran, yang tadinya kami di blokir 4,8 hanya diblokir 1,1. Ya, jadi yang bisa dipakai 5, kembali ke Bali. 5,2 ya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan upaya menghilangkan lemak di APBN. Hasan Nasbi menjelaskan seperti tubuh manusia, menghilangkan lemak tidak akan mengurangi otot. Dengan demikian, kemampuan atau tenaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik tidak akan berkurang. Itu sebenarnya filosofinya memotong lemak, menghilangkan lemak dari tubuh, menghilangkan lemak dari belanja APBN kita. Jadi tidak untuk mengurangi otot. Jadi kalau hanya lemaknya yang dikurangi, itu artinya ototnya segitu. Kalau bisa ototnya lebih padat lagi, kan begitu. Jadi tenaga pemerintah, tenaga birokrasi tidak akan berkurang sama sekali. Justru tubuhnya akan jauh lebih sehat kalau lemak-lemak jenuh ini, lemak-lemak yang tidak dibutuhkan ini justru dihilangkan. Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah tidak menambah atau melantik jajaran staf khusus kementerian saat kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo. Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu berharap seluruh pihak dapat menahan diri untuk melantik staf khusus ketika pemerintah justru sedang mengencangkan ikat pinggang. Hal ini juga dinilai Said agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Ketika efisiensi dilakukan, saya demikian Pak, mohon dengan segala kerendahan hati pemerintah bisa setidaknya mengerem staf-staf yang ada supaya di publik juga elok. Sebelumnya,
Kementerian Pertahanan melantik selebritas Deddy Corbuzier menjadi staf khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik pada 11 Februari 2025. Deddy memang bukan satu-satunya selebritas yang masuk jajaran pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, ada sederet nama artis yang dilantik sebagai staf khusus seperti Raline Shah di Komdigi pada 13 Januari lalu. Tim Liputan, Kompas TV.